Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Awikanamastu Namo Sidam, Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Awikanamastu Namo Sidam, Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha. Yang terhormat dosen penguji UKIN di LPTK Negeri Bukituran, Singaraja, Bali. Perkenalkan, nama saya Agus Winaryanto. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru BPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK Negeri Bukituran, Singaraja, Bali dengan NIM 24011710004. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di LPTK Negeri Bukituran, Singaraja, Bali, yaitu dengan materi Catur Asrama di fase E kelas 10 SMA Negeri 1 Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Loka samasta sukino bhavantu, semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Karena sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Gimana kabarnya kalian hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Ada yang lemah lesu? Tidak. Tidak ya? Yang Siap. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita melakukan pembiasaan seperti biasanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kita melaksanakan persembahyangan bersama. Ayo, salah satu berdiri di kelas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi ini, kita disanjung bersama-sama pada asana. Om
Ningrum? Dion? Langgeng? Oke, Nil hari ini anak-anak ya? Mas saudara, kalian masuk semua. Anak-anak, sekali lagi kita sudah membuat kesepakatan ke kelas. Berarti kesepakatan kelas yang kita buat harus diikuti semua siswa. Masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat? Masih. Yang pertama, jika anak tidak masuk tanpa surat keterangan, berarti dianggap bolos. Dan poinnya adalah 25. Total poin dari kesemuanya adalah 100 poin. Jika sudah benar 100 poin, berarti anak-anak kembalikan ke orang tua. Kesepakatan kelas yang kedua, Pak. Anak-anak harus aktif di kelas. Ketika ada tugas yang diselesaikan, ketika Pak Ustaznya ya harus ada di bawah. Setuju? Setuju. Untuk menambah nasionalisme anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Tanah Air. Berdiri semua. Baik teman-teman, sebelum belajar dimulai, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku dengan 1, 2, 3. Karena yang belakang masih lemas. Ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kaldu, tulah tunggu dahulu sampai sang fajar. Bila ingin terambil rawan dalam bidangmu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam belajar. Belajar dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia belajar dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Mau apa? Belajar yuk. Ya, anak, terima kasih. Bapak semangat hari ini. Semangat pada. Oke. Ya. Ada yang punya masalah ya? Ada yang punya masalah? Aku kan selalu berpesan ketika ada masalah. Ini apa? Senyumi, nikmati dan jalani. Karena masalah itu pasti ada di kehidupan kita. Kalau ada yang Pak, saya dari lahir nggak pernah ada masalah. Ada yang seperti itu? Ingat anak.
setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Makanya ketika kalian mendapatkan masalah, jangan pernah larut dalam masalah. Ketika kalian mendapat kebahagiaan, jangan terlalu over. Ya, ingat, setelah kesedihan pasti kebahagiaan. Itu pun sebaliknya. Selama kita hidup di Dunia. Nah, selanjutnya materi pada hari ini. Materi hari ini adalah catur asrama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik bisa mendefinisikan pengertian catur Asrama. Yang kedua, peserta didik bisa menyebutkan dasar sastra dan susastra Hindu tentang ajaran catur Asrama. Bisa menguraikan pembagian ajaran catur asrama dan menerapkan ajaran catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bagus tanya, biar kalian mengingat apa itu tentang catur Asrama. Catur asrama ada tahu? Empat harus diadu dalam kehidupan. Bagiannya apa saja dari catur asrama? Brahmacari asrama. Terus Warna prasna. Brahmika. Konsep catur asrama dalam kehidupan sehari-hari ya. Catur asrama adalah salah satu ajaran dalam agama Hindu yang mengatur tahapan kehidupan manusia. Catur asrama juga menjadi konsep kehidupan menjadi 4 tahap yang fokus pada tanggung jawab dan tujuan yang berbeda sesuai dengan usia dan perkembangan spiritual seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep catur asrama bisa menjadi panduan untuk menjalani hidup yang seimbang antara material dan juga spiritual. Oke, betul. Selanjutnya, jika kalian berada di dalam brahmacari, dalam brahmacari itu berarti apa namanya? Masa menuntut ilmu. Apa yang ingin kamu pelajari dan kembangkan untuk persiapan masa depan? Coba angkat tangan, sebutkan nama. Ayo. Ya, look, ini harus. Jika saya berada di tahap brahmacari, fokus utama saya adalah mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk menghadapi kehidupan di masa depan, baik secara material maupun spiritual. Tahap brahmacari adalah masa-masa menuntut ilmu. Jadi, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, serta membangun pengetahuan yang akan menjadi fondasi kuat dalam kehidupan mendatang. Tahap brahmacari adalah waktu untuk membentuk karakter, moralitas, dan keahlian yang akan menjadi bekal di tahap kehidupan selanjutnya, seperti grihasta dan seterusnya. Oke, karena jadi intinya kalian sebenarnya sudah paham berarti tentang catur asrama. Nanti ada aku bagikan pembagi kerja peserta didik, aku bagi kalian beberapa kelompok. Nanti kalian amati video atau gambar yang Pak share, terus kalian diskusi. Kita cari dengan bagus, terus kalian presentasikan di itu nanti sampai jam 5. Oke. Sekarang gini anak, perbedaan tanggung jawab dari setiap fase, mulai dari apa tadi awal? Yang pertama Brahmacari. yang kedua Grihasta. ketiga Wanaprakasa. keempat sanyasa. Biksuta. Brahmacari yaitu fase pendidikan, bisa menuntut ilmu. Tanggung jawab utamanya apa? Belajar. Mengembangkan disiplin diri dan mendalami pengetahuan spiritual maupun budi. Bolehkah kalian keluyuran ke malam, berangkat sore sampai tengah malam bahkan pagi? Tidak.
tujuannya dari Brahmacari adalah fokus belajar. Yang kedua adalah grehasta atau fase berumah tangga, berkeluarga. Tanggung jawab utamanya apa? Sebagai kepala keluarga mencari nafkah, mendukung keluarga serta terlibat dalam kegiatan sosial maupun agama. Yang ketiga, warna Rasa. atau disebut dengan fase pengunduran diri, yaitu ada beberapa orang atau nanti kita akan mengalami masa pensiun. Tugas utamanya adalah atau tanggung jawab utamanya adalah mengurangi keterlibatan dalam urusan duniawi. Yang keempat, Sannyasa. atau fase pelepasan. Pasan. Tanggung jawab utamanya adalah meninggalkan Semua kegiatan duniawi dan fokusnya pada pencapaian moksa. Sekarang Pak, itu kan ajaran tertentu, kan ajaran dulu Pak, ajaran kuno. Kita kan Gen Z, Gen Alpha. Apa hubungan Catra Asrama dengan generasi modern atau generasi kita Pak? Ya, apa? Kalian perlu nggak menurut atau mengikuti fase kehidupan atau tahapan kehidupan yang disebut Catra Asrama? Meskipun kalian disebut Gen Z atau Gen Alpha. Perlu. Ada hubungannya dengan kehidupan modern sekarang. Fase pendidikan. Ayo silakan Pak dibaca salah satu. Brahmacharya atau fase pendidikan dalam konteks modern, fase ini dapat diterapkan sebagai masa pendidikan formal dan pengembangan diri dimulai dari masa sekolah hingga perguruan tinggi atau pelatihan kejuruan. Seseorang pada tahap ini sebaiknya fokus pada pembelajaran, pengembangan disiplin diri, etika, dan persiapan karir. Selanjutnya biasa. Ayo. Biasa adalah fase berkeluarga. Dalam konteks modern ini merupakan fase ketika seseorang mulai bekerja, membina keluarga, dan terlibat dalam kehidupan sosial. Fase ini menekankan pengertian pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab pribadi, keluarga, dan sosial. Oke, lanjut. Langsung ke 4 sannyasa atau disuka. Sannyasa fase pelepasan dalam konteks modern. Pada tahap ini seseorang sepenuhnya melepaskan keterikatan pada materi dan kehidupan duniawi. Meski dalam kehidupan modern tidak semua orang bisa menjadi pertapa, fase ini bisa dipahami sebagai waktu di mana seseorang fokus penuh pada kebajikan, pelayanan tanpa pamrih, dan pencapaian spiritual. Ya, anak. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Kalian paham maksudnya? Gambar yang pertama itu adalah gambar. Brahmacari. Yang kedua, Grehasta. yang ketiga, yang keempat, anak-anak Brahmacari asrama itu dibagi menjadi 3. Menjadi 3. Apa saja? Sukla Brahmacari, Sewa Brahmacari, dan Srena Brahmacari. Sukla Brahmacari itu apa San? Ya, Masa menuntut Brahmacari adalah masa menuntut ilmu tanpa mencampuri hubungan asmara atau menuntut ilmu tanpa kontaminasi hubungan asmara atau bersih dari seksual atau tidak menikah seumur hidup untuk menghabiskan. menghabiskan waktu belajar dan mendalami hidup. Ini kayaknya Sukla Brahmacari itu adalah fokus hanya untuk Belajar. Dalam masa menuntut ilmu atau masa sekolah kita boleh nggak pacaran? Iya. Pak misalnya sudah belum kepepet terus kadang cinta matanya aku dia Pak. Ya seperti itu lampiaskan karena masa depan anak itu di tangan kan. Sebelum kalian melakukan sesuatu, sebelum kalian bertindak, pikirkan dulu akibat apa yang akan kalian lakukan tersebut. Ya, misalkan gini, pacaran itu kalau kita telah anak itu membunuh mental. Tahu maksudnya? ya. Tahu?
Pak, minta kita tambah semangat Pak. Tiap pagi dibanguninnya, yang mau tidur tidurinnya, yang lewat berjumpa maksudnya. Ya, bukan di situ. Ya, kita maksudnya. Tapi sedikit kalian seperti itu ya, aku mau mandinya, aku mau ke mitra, aku mau sedikit izin. Kalian berbeda. Yang aku mau keluar sama si A, yang aku mau kerja kelompok sama B. Benar seperti itu? Jika kalian katanya sama A, kalian jalan sama B, pasti sudah ada praduga atau salah. Ini siapa ya? Ini sudah berarti selingkuh. Belum tamasnya balas lagi selingkuh. Kalian sudah nggak memikirkan belajar, pasti pikirkan selingkuh, balas selingkuh. Mental kalian akan diganggu. Ingat, belajar dulu sampai sukses. Jika sukses, saya yakin jodoh itu lidik dewi. Ya. Jika kalian sukses itu saya yakin jodoh itu antri depan. Terus kalian pasang nomor sudah akan dokter itu. Tinggal kalian menilai, fokus belajar untuk mencapai sukses. Yang kedua, Sewala Brahma Cari. Sewala Brahma Cari. Sewala Brahma Cari yaitu masa menuntut ilmu yang diselangi asmara. Artinya hanya menikah satu kali, walaupun masa pergi tidak menikah lagi atau berkenal dengan nikah sekali seumur hidup. Cinta sejati. Adakah cinta sejati sekarang anak-anak? Tidak. Ada, tapi 1001. Selanjutnya terakhir bagian dari Brahmacari. Tresna Brahmacari. Apa maksudnya? Ilmu lebih yang dari satu kali. Ya. Tapi Pak, yang kita nikah lebih dari satu kali boleh ya? Tapi ada catatanku, ya. Bukan satu masuk nikah lagi itu tidak boleh. Ya, oke. Dari sini kita ditanyakan anak-anak. Apa yang Pak sampaikan jelas? Jelas atau belas? Oke. Karena kalau sudah jelas, sekarang Pak Agus pengen membagi kalian jadi 4 kelompok. Ya? Ya. Langsung bagi sekarang 1, 2, 3, 4. Sudah selesai ya, sudah diskusinya? Oke, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar berikut. Gambar berikut lihat bahwa perilaku di atas merupakan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini sangat dilarang dalam agama maupun kehidupan.
KDRT itu salah satunya adalah kata-kata pada anak, melakukan mereka apakah pada anak, dan juga kepada pasangan atau istri. Sebenarnya KDRT tidak boleh dilakukan. Begitu tetap tidak KDRT, biasanya karena ekonomi. Ada hal dan selain pemahaman keluarga yang waktu. Oke, benar kan anak? Benar. Apa yang ingin menangkap dari jawaban kelompok 1? Oke, tepuk tangan kelompok 1. Sekian diskusi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi. Om Santi. Oke, lanjutkan untuk kelompok 2. Om Swastiastu. Berdirinya kita di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, babak pertama disimpulkan bahwa perilaku di atas merupakan bentuk KDRT yang sering terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan kepada anak. Biasanya sering dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Pemicu masalah tersebut adalah permasalahan ekonomi, juga permasalahan intern dengan suaminya yang dilampiaskan kepada anak. Untuk mengobati emosi dalam hati karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Oke, setuju? Sekian presentasi dari kita. Om Santi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke anak, terima kasih presentasi kalian luar biasa. Yang jelas Pak Tangkap materi yang Pak jelaskan hari ini kalian sudah paham. Jadi kesimpulan hari ini adalah catur asrama adalah konsep fundamental dalam ajaran agama Hindu yang menyoroti perjalanan hidup manusia dari tahap pembelajaran hingga pencarian spiritual yang catur asrama memberikan kerangka hidup yang seimbang, di mana seseorang melewati setiap tahap dengan tanggung jawab tertentu, pada akhirnya membantu mencapai tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Dalam menjalani kehidupan yang bermakna dari belajar, berkeluarga, sampai pada pelepasan total dari hal duniawi. Oke, sekali lagi untuk refleksi dari ini, Pak Kus tanya, kalian paham dan jelas yang Pak Kus jelaskan hari ini? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Satu kali pertanyaan, jika kalian paham, ya. Tugas dari kalian adalah sebagai seorang pelajar, yaitu termasuk dalam bagian cari asrama yang pertama, yaitu apa? Brahmacari, berarti kalian menuntut ilmu. Setelah brahmacari berarti kalian menuntut menjalankan rumah tangga tersebut biasa. Terima kasih anak luar ini, kalian luar biasa. Utang untuk kalian semua. Di awal tadi kita sudah buka, di akhir ini sudah kita harus menutup. Baik, sebelum kita menutup pembacaan pada pagi hari ini, mari kita dengan Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih anak-anak, hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih, semoga berkenan. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga seluruh alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.